Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu kasus yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus di mana ada seorang notaris yang berada di Bogor bernama Sidah Alatas, usia 60 tahun, yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas. Ini penemuannya adalah di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Bekasi Barat ini teman-teman. Dan ada salah satu hal yang cukup ngebuat kita itu penasaran gitu. Karena sekarang sudah ada penangkapan ke-6 tersangka, 3 orangnya peranannya sebagai pelaku utama, sementara 3 orang lainnya adalah kategorinya sebagai penada. Dan pelaku utamanya ini adalah inisialnya AWK alias J ya, usia 27 tahun. Dan dia ini adalah mantan supir pribadi dari korban. Nah, aku lihat kronologi dari sejumlah media dan juga keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya, ada satu hal yang cukup janggal. Usia 27 tahun ya, supirnya, mantan supirnya, kemudian dengan korban usia 60 tahun, dan di bagian kronologi itu mereka menghabiskan waktu cukup panjang hingga akhirnya dilakukan aksi itu. Apa yang membuat mereka begitu menghabiskan waktu lama? Apakah karena mereka kedekatan dianggapnya sudah seperti anak gitu loh? Atau mungkin ada dugaan-dugaan yang menjurus ke hal-hal yang berkaitan mungkin dengan aib ya. Oke, kita coba bahas kronologi lebih detailnya seperti apa. Ini kita bahas awalnya adalah dari hari Senin ya, tanggal 30 Juni 2025, jam 2 pagi. Ini adalah keterangan berdasarkan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, teman-teman. Jadi 6 tersangka, kita fokus kepada 3 tersangka utama aja, teman-teman ya. Tersangka A, ini awalnya mengajak AWK untuk mempersiapkan pencurian mobil dan juga sudah membawa gunting. Nah, A ini adalah temannya AWK. Nah, AWK atau J ini adalah yang mantan supir dari korbannya. Oke, setelah sudah ada persiapan tersebut, kalau aku lihat dari awal, yang punya ide awalnya berarti adalah tersangka A, bukan AWK. Apa hubungan antara AWK dan juga A ini? Apakah mereka masih satu keluarga, ataukah sekedar teman? Kemudian, AWK ini kemudian menjalinlah komunikasi kepada mantan bosnya, kepada Ibu Mendiang Sidah Alatas ini. Kemudian mereka akhirnya jam 12 siang, teman-teman, AWK dan korban ini ketemuanlah di stasiun Bojonggede Bekasi dengan membawa mobil dari korban, ketemuan di sana. Kenapa mereka ketemuan di sana? Kalau aku tangkap di sini karena mungkin dekat dengan stasiun kereta api agar nanti bisa pulang lagi. Nah, ini menjadi salah satu modusnya gitu. Akhirnya jam 12 siang itu ketemuan, mereka muter-muter, jalan-jalan sampai jam 11 malam dengan mobil Honda Civic warna putih tersebut. Nah, kemudian jam 11 malamnya ini, mereka, korban dan juga AWK, mantan dari supir pribadinya ini, pulanglah ke stasiun tersebut karena rencananya mau menuju ke stasiun Bogor dengan alasan bahwa tersangka ini mau pulang. Tapi karena sudah kemalaman, kereta menuju ke arah Cibitung itu sudah nggak ada lagi. Aku yakin ini sih sudah modus ya, dibuat jadwalnya nggak cocok sama keberangkatan kereta agar bisa melancarkan aksinya. Kemudian, berikutnya dini harinya, jam 4 pagi 1 Juli 2025, tersangka AWK dan A itu menuju ke rumah sang notaris di daerah Bojonggede. Ini menujunya bareng-bareng dengan korban aku tangkap, karena pada saat ada keterangan di sini adalah detik-detik sebelum dilakukan aksi tersebut dengan gunting yang sudah dipersiapkan. Jadi setibanya di salah satu titik di sana, itu gunting yang sudah disiapkan lantas ditusukkan ke bagian dada kanan dari korban. Dan TSK ini yang A ya, itu duduknya berada di belakang korban di sebelah kiri supir. Berarti si AWK ini adalah yang nyetir begitu. Terus jam 4 pagi rencananya kok mereka masih bersama, mau kemana itu? Ya, kalau aku tangkap di sini, keterangan sementara dari penyidik adalah mereka mau pulang ke rumah dari sang notaris tersebut. Ini jam 4 pagi ya. Apakah ada yang termiss di sini? Jadi kalau sudah sampai ke stasiun tadi itu kan katanya jam 11 malam. Menuju ke jam 4 pagi artinya ada sekitar 4 jaman kosong. Mereka kemana? Bagaimana ceritanya TSKA kok juga tiba-tiba ada dalam mobil tersebut?
Apakah ini salah satu hal yang sudah direncanakan, mungkin janjian sama teman ini, atau berbagai macam modus? Ini yang menurut aku detail-detail pada saat Kombes Wira Satya ataupun juga penyidik lainnya menyampaikan ke media itu tidak menceritakan secara utuh. Aku nggak tahu nih, apakah ini sengaja belum dikonfirmasi atau ada sesuatu hal yang mungkin belum mau diungkap sekarang. Karena pasal yang dikenakan sekarang ini kan lebih ke masalah pasal yang kayak pencurian ya, dan juga penganiayaan. Tidak ada, aku lihat pasalnya itu adalah terkait dengan yang pembunuhan berencana. Karena jujur, secara pribadi, kalau seseorang mau mencuri dengan orang yang sudah mengenal kita, kok itu memang ada potensi tinggi, kuat, tetapi kok sampai senekat itu begitu loh. Oke, lanjut lagi. Di bagian berikutnya adalah pada saat sudah dibegitukan, dengan awalnya adalah dibegitukan di bagian dada sebelah kanan dengan sebuah gunting tersebut, si TSK ini tuh melihat dari belakang bahwa korban ini masih bergerak, teman-teman. Nggak cukup begitu aja, langsung dengan tangannya dibegitukan juga bagian lehernya sampai dia nggak bergerak lagi. Oke, jadi setelah korban dipastikan sudah tidak berdaya lagi, kedua tersangka ini, TSKA dan juga TSKJ atau AWK ini, lantas mereka itu pergi ke sebuah tempat. Ini adalah untuk menuju ke tersangka yang ketiga yang diminta bantuan untuk membuangnya. Ini adalah TSKH. Mereka bawa dini hari tersebut mobil beserta korbannya itu ke rumah TSKH di Karangmukti, Cikarang, Jawa Barat. Tapi mereka masih bingung nih mikir-mikir, ini kira-kira mau dibuangnya kemana begitu. Karena pada saat ditemukan, korban kan dalam kondisi yang sudah mengenaskan, plus juga itu ada batu yang digantung. Kalau korban, tubuh manusia ditaruh di dalam air, itu proses pembusukannya akan jauh lebih cepat, teman-teman. Jadi kalian sudah bisa bayangkan. Jadi hanya dalam waktu 2 hari ya, mungkin berada di dalam air, itu sudah kondisinya pasti sudah sangat parah sekali. Akhirnya mereka berembuk nih di tanggal 2 Juli 2025, di hari Rabu jam 3 pagi, akhirnya mereka memutuskan membawa korban ini ke bantaran Kali Citarum di Kampung Gedong Waringin, Jakarta Barat. Wes, dari Jawa Barat dipindahkan lagi ke Jakarta Barat, ditaruh di situ, dibuang jam 3 pagi. Terus ya udah akhirnya kan dilaporkan kehilangan dari anggota keluarga korban ini kan tanggal berapa itu ya? 1 Juli 2025. Dan kemudian 2 hari kemudian tuh baru ditemukan. Artinya ya tanggal 3 Juli ya teman-teman tuh ditemukan dan warga kaget gitu. Ini siapa? Dan langsung dilaporkan ke kepolisian, ternyata memang sesuai dengan yang dilaporkan. Dan ada 3 tersangka lainnya. Ini posisi mereka atau peranan mereka adalah sebagai penada karena mobil tersebut itu dijual ke tangan pertama dengan harga adalah 40 juta rupiah. Nah, tangan yang pertama ini kemudian menggadaikan ke berikutnya lagi dengan nilai adalah 80 juta rupiah. Jadi dengan kronologi ini sih memang salah satu motifnya adalah terkait dengan ekonomi. Dan kalau betul apa yang disampaikan dari para tersangka ini, ya yang punya ide awal itu bukanlah mantan supirnya, tetapi adalah si tersangka A ini, teman-teman. Tapi kan kita nggak boleh percaya begitu aja ya, apa yang disampaikan dari para tersangka. Mereka bisa berbohong, mereka bisa memfitnah orang yang sudah tiada. Tetapi memang ada satu hal yang janggal ya. Usia 27 tahun, sudah menjadi mantan supir. Apa yang membuat dari korban yang berusia 60 tahun dan juga seorang notaris yang pasti sibuk ya. Notaris itu termasuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat waktu yang tinggi, tetapi kenapa bisa mau ketemu di jam 12 siang dengan AWK untuk menjemputnya secara langsung, kemudian sampai jam 11 malam. Apa saja yang mereka lakukan di jam-jam tersebut? Agak unik sih, ini bagian yang ngebuat masyarakat itu terpecah menjadi beberapa kayak spekulasi. Ada yang mengatakan yang pertama bahwa, oh itu karena menganggap sudah seperti anak, sudah seperti saudara, mungkin curhat, mungkin jalan-jalan, nemenin dan sebagainya, hal yang normal dan biasa. Tetapi tidak sedikit dari netizen tuh yang berpikir bahwa, apa jangan-jangan gitu, ada hubungan yang tidak seharusnya. Menurut aku sih, ya seandainya jika memang betul telah terjadi hubungan tersebut, selama mereka single, usia 27 tahun juga sudah dewasa kan ya. Nah, apakah ada mengarah ke sana atau juga ada masalah sakit hati? Aku melihat keterangan dari penyidik sepertinya tidak menyampaikan secara utuh. Aku paham, karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, nggak cuma sekedar
mengikuti fakta-faktanya saja. Apalagi aku sih fokusnya adalah untuk keadilan korban, teman-teman. Karena kalau cuma dikenakan pasalnya adalah yang pencurian, yang menyebabkan meninggal dunia, ini hukumannya nggak akan maksimal sih. Tapi kalau ini dikenakan dengan pasal yang berencana, itu sudah pasti kan bisa minimal lah 20 tahun penjara, atau maksimal juga bisa hukuman seumur hidup. Ini juga penting karena kronologi dan motif ini akan menentukan hukumannya nanti, teman-teman. Walaupun hasilnya sama, korban meninggal dunia, tetapi dengan adanya clear, alasan, motif yang clear, sudah adakah direncanakan, apakah mobil dan juga harta lainnya hanyalah motif satu-satunya, itu bisa menjadi penentu banget sih. Menurut kalian seperti apa? Apakah ini pure seperti yang dikatakan penyidik, sampai sekarang adalah motif utamanya adalah karena mau menguasai harta, atau ada unsur-unsur yang lain yang belum kita ketahui di sini? Aku jujur sangat curiga sih sebenarnya. Cuman kita tahan dulu kecurigaan, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.